Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Siapa-siapa yang tidak hadir? 10 orang, Bu. Baik, nanti ketua kelas tolong catat nama-nama siswa yang tidak hadir ya. Dan Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang pimpin doa ya. Ada yang jabat hitam, pimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, Ibu akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan indikator menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada pada saat ini. Baik, adapun materinya di sini apa saja bukti-bukti yang menunjukkan Islam masih ada pada saat ini, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua ini apa? Jaringan keilmuan. Ketiga, Akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. keempat, Aksara dan sastra. baik. Sebelum Ibu masuk ke penjelasan, Ibu mau tanya dulu, apa itu bahasa? Pertama, di sini bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam, pengaruh Islam pada zaman dulu terbawa sampai sekarang, yaitu yang pertama bahasa. Baik, ada di sini ada yang tahu? ya, Yang pertama yaitu bahasa. Di sini ada yang tahu bahasa yang menjadi pengiring tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. Bahasa apa itu? Bahasa Melayu. Baik, ada yang juga tahu, indah sekali ya. Bahasa yang menjadi pengiring atau bahasa yang menjadi saksi munculnya Islam atau tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini muncul sekitar abad ke-15 dan bahasa Melayu ini menjadi bahasa pergaulan antar suku, yaitu di mana pada waktu itu terjadinya hubungan perdagangan antara suku dari seluruh Indonesia. Nah, yang kedua jaringan keilmuan. Di sini Ibu hanya tulis jaringan keilmuan, tapi yang sebenarnya itu jaringan keilmuan. Ada yang tahu jaringan keilmuan apa? Yang kedua yaitu jaringan keilmuan di Nusantara. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan jaringan keilmuan itu seperti apa? Tidak tahu, Ibu. Baik, di sini yang kedua yaitu jaringan keilmuan di Nusantara. Nah, di dalam jaringan keilmuan ini terdapat sistem pendidikan ya. Pada saat itu, pada saat masa kejayaannya kerajaan Samudra Pasai sempat mendirikan beberapa seperti pondok-pondok sebagai sistem pendidikan untuk membimbing dan mendidik anak-anak pribumi pada saat itu. Nah, keadaan ini hal tersebut diadaptasi sampai sekarang, yaitu di mana-mana adik-adik bisa melihat sistem pendidikan yang bernuansa agama Islam. Contohnya di Jawa ya, itu ada pondok-pondok pesantren. Terus di sini di provinsi kita juga itu ada sekolah-sekolah madrasah yang bernuansa agama Islam. Contohnya apa seperti di sini? Ada bisa jelaskan? Ya, siapa lagi? MAKN. Baik, apalagi? Baik, dan sebagiannya. Sampai di sini ada adik sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Ibu. Nah, kalau misalnya sudah jelaskan, nanti Ibu akan menanyakan kesimpulan pada akhir materi kita ya. Nah, yang ketiga ini apa? Akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Nah, baik, sebelum kita masuk ke akulturasi ini, Ibu mau tanya sedikit dulu, apa itu akulturasi? Katro. Nah, sebelum kita masuk ke akulturasi budaya ini, Ibu mau menanyakan dulu apa itu akulturasi. Baik, akulturasi di sini itu yaitu sebuah proses
kebudayaan pada sebuah masyarakat, dan di mana sebuah masyarakat itu memiliki kebudayaannya tersendiri, dan terus ada kebudayaan lain yang masuk dan ikut campur pada kebudayaan asli tersebut dan akhirnya bersatu. Nah, sampai sini sudah mengerti? Nah, baik, yang pertama di sini kan akulturasi budaya ini dibagi lagi menjadi 4. Ada yang tahu apa-apa saja? Ya, Adek. 1. Masjid dan menara. 2. Makam. 3. Seni ukir. 4. Aksara dan sastra. Baik, yang pertama yaitu masjid dan menara. Ada yang bisa jelaskan masjid dan menara itu maksudnya itu seperti apa? Tidak tahu Ibu. Baik, masjid dan menara ini maksudnya yaitu adanya akulturasi antara budaya Islam dan pra-Islam pada masa itu, yaitu contohnya seperti masjid. Nah, masjid ini kan dulu kan, nah pada masa kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu terdapat beberapa menara masjid yang berbentuknya seperti kerucut, yaitu ada tiga susun, yaitu semakin ke atas semakin mengecil. Nah, ini diadaptasi oleh zaman pra-Islam, yaitu adanya kesamaan atap masjid tersebut dengan atap candi. Nah, ada yang pernah lihat contoh atap masjid seperti itu? Sudah. Contohnya di mana? Lumba. Ibu rasa kalian sudah mengerti ya sampai Iya, sini. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ada? Makam, Bu. Baik. Makam ini ibu tidak perlu jelaskan ya. Adik-adik pasti sudah tahu. Makam itu adalah sebuah kuburan untuk orang mati atau orang yang sudah meninggal. Nah, di sini apa kaitannya antara akulturasi budaya dengan Nusantara? Yaitu ada di beberapa daerah di Indonesia ini yang terdapat makam-makam sultan. Ada banyak sultan-sultan yang di makam kerajaan Demak, di mana sultan-sultan ini dimakamkan tepat di samping Masjid Agung pada saat itu, dan sampai sekarang masih ada makam-makam tersebut. Kalau misalnya ada penasaran dengan bentuk makamnya atau silsilah dari keluarga kerajaan tersebut, ada bisa ke Jawanya sendiri untuk melihat langsung bagaimana bentuk dan model dari makam-makam sultan tersebut. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, baik. Yang ketiga tadi apa? Seni ukir. Oke, seni ukir ini pasti adik-adik sudah tahu ya. Nah, yang ketiga yaitu seni ukir dan tulis. Adik-adik bisa menjelaskan bagaimana apa itu seni ukir dan tulis? Tidak usah pengertiannya, contohnya saja. Contohnya itu seperti apa? Melukis. Baik, ada lagi. Ada yang berjeping dari tadi diam terus ya. Pahat. Apa? Pahat. Gambar. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, seni ukir dan tulis ini ada pada zaman dulu, yaitu pada zaman Islam, dan pada saat itu seni kaligrafi sudah berkembang pada saat itu. Sebelum seni kaligrafi berkembang, ada seni ukir patung dan hewan. Tapi di dalam ajaran Islam tidak mengizinkan untuk memahat patung atau semacamnya, seperti memahat patung manusia atau hewan dan sebagainya, itu dilarang oleh Islam. Jadi berkembanglah seni seperti seni kaligrafi. Nah, seni kaligrafi itu di dalam itu contohnya itu seperti tulisan lafaz Allah Muhammad SAW serta tulisan ayat suci Al-Quran.
sudah paham? Sudah. Yang ketiga yaitu apa yang ketiga adik-adik? Yang keempat Ibu. Oh, minta maaf ya, yang keempat itu apa? Aksara dan sastra. Nah, baik, aksara dan sastra. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada Ibu. Tidak Ada tahu. yang jilbab hitam, tolong Ibu minta untuk jelaskan ya. Dari tadi tidak tahu semua, padahal sudah ada pedomannya. Silakan dia jawab. Ada yang jilbab hitam? Tidak tahu Ibu. Dan sastra. Oke, ada yang tahu aksara itu apa? Tidak tahu Ibu. Baik, aksara adalah tulisan lama yang terdiri dari huruf-huruf Pallawa. Terus yang kedua sastra. Ada yang tahu sastra itu apa? Tidak tahu Ibu. Bahasa. Baik, sastra ini kita skip dulu ya. Kita cari sama-sama dan kemudian kita kupas minggu depan. Kita cari tahu sama-sama di minggu depan ya. Nah, aksara dan sastra ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu hikayat, yang kedua babat, yang ketiga suluk, dan yang keempat adalah syair. Ada yang tahu pengertian dan hikayat itu apa? Saya Ibu. Ya, silakan. Ada yang dilakukan. Nah, yang pertama hikayat. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari hikayat itu sendiri, Ibu mau tanya dulu ke adik-adik semua. Ada yang tahu apa itu hikayat? Tahu Bu. Ya, bagaimana Adek? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu membentuk prosa berisi cerita. Baik, terima kasih ada yang sudah menjawab. Tepuk tangan dulu. Nah, pengertian dari hikayat ini yaitu tulisan Melayu lama yang berbentuk prosa dan di dalamnya itu berisi peraturan keagamaan, histori, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh. Ayo dari tadi. Contohnya Raja Pasai dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. Baik, bagus sekali Ade. Nah, contohnya itu seperti yang teman Ade sudah jelaskan, yaitu seperti hikayat dari Zulkarnain dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu babat. Ada yang tahu apa itu babat? Ada yang jilbab coklat bisa bantu menjawab untuk Ibu? Babat adalah karya sastra kisah berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura. Baik, terima kasih Ade. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suluk. Suluk ini berisi tentang kitab-kitab tasawuf yang beredar pada saat itu. Nah, yang terakhir yaitu syair. Syair ini pasti sudah familiar di telinga Ade masing-masing kan? Bisa jelaskan? Atau ada yang tahu apa itu syair? Pengertian dari syair itu sendiri itu seperti apa? Seperti berdakwah. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Tidak tahu Ibu. Baik, pengertian dari syair ini sendiri yaitu sebuah atau suatu nyanyian yang terdiri dari 4 baris dan itu merupakan satu bait dari nyanyian tersebut. Oke, sampai di sini ada yang sudah paham atau ada yang ingin bertanya dengan terhadap materi kita pada pagi hari ini bisa ditanyakan. Tidak ada Ibu. Oke, baik. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk mengambil kesimpulan apa yang sudah kita jelaskan pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan kesimpulan dari awal materi hingga materi yang terakhir. Oke. Baik, kalau
misalnya adik-adik tidak tahu kesimpulan pada pagi mata pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, ibu sendiri yang akan menjelaskannya ya. Nah, bukti pengaruh Islam yang masih ada pada masa kini, yaitu yang pertama itu bahasa. Nah, bahasa yang menjadi pengiring masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini menjadi bahasa pergaulan antar suku, di mana pada saat itu suku-suku di Indonesia ini melakukan hubungan perdagangan kira-kira sekitar abad ke-15 Masehi. Nah, yang kedua yaitu jaringan keilmuan di Nusantara. Jaringan keilmuan di Nusantara itu misalnya seperti pada masa kejayaannya Kerajaan Samudra Pasai mendirikan sekolah-sekolah atau pondok-pondok yang dijadikan tempat pendidikan untuk anak-anak pribumi pada saat itu, dan kemudian diadaptasi sampai sekarang menjadi sekolah-sekolah bernuansa agama Islam. Contohnya itu seperti adik-adik sudah jelaskan tadi, itu contohnya seperti Menende, MAK Anaraja di sana, terus MSND dan lain sebagainya. Nah, baik, sepertinya materi kita sampai di sini saja. Tugasnya ibu akan berikan cari gambar-gambar atau model-model kaligrafi yang diukir menggunakan huruf Arab ya. Memang sih kaligrafi itu diukir menggunakan huruf Arab. Nanti minggu depan dikumpul. Baik, materi kita sampai di sini saja. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada minggu depan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, satu orang pimpin doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Jangan ketua kelas, ganti yang lain. Ada yang baju pink, pimpin doa, dan doanya jangan di dalam hati ya. Harus pakai suara. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita mengambil sikap